itu pengurus atau tidak jadi pengurus, tetap dia kiai. Kiai NU. Kalau kiai di NU, waktu jadi pengurus jadi kiai. Waktu nggak jadi pengurus jadi gelandangan. Bapak Muhammad, ya, kita ini kiai NU semua. Ya, mumpung bisa bercanda. Jadi akhirnya untuk mengaplikasikan aswad ya. Ini mic-nya apa gara-gara belum bayar? Baterainya kali. Iya. Mulai keke waktu kayak siapa? Bari. Bayar. Izin gaya kata dibatasi. Makanya saya sebenarnya malas datang ke Ladisnu itu. Karena mantan-mantan pejuang semua. Dan saya kalau ada di sini kurang kurang di bawahnya karena ketahuan sudah ilmu kancilnya sudah ketahuan. Kalau makanya saya lepas surban gitu. Suruh pakai surban biar kelihatan kiai. Gak usah kata saya. Sudah ketahuan di sini kata saya. Jadi akhirnya saya mengaplikasikan yang namanya aswaja itu sesuai dengan kemampuan. Misalnya kemarin ada ribut-ribut masalah nasab, kok berantem orang ini kata saya. Maka saya matur kepada, yuk kiai ada haul wali songo. Beliau kata, kok baru sekarang ada haul wali songo. Tapi ternyata paling tidak menyatukan lah. Ya faktanya mohon maaf, saya nggak ngerti apakah asli atau bukan urusan mereka. Tapi yang jelas kontribusi masing-masing ada. Kiai ada, habib ada, jangan dipecah. Tadi saya mendengar dari Gus Kutai, Ketua Kodi, tahunya Ketua Kodi saya. Nah, beliau menyampaikan sekarang di Muhammadiyah juga diserang Wahabi misalnya. Gara-gara Ustadz Adi Hidayat katanya menghalalkan musik, akhirnya diserang terbuka. Jadi sebenarnya musuh kita ini siapa? Benar. Jadi seharusnya kita memahami definisi musuh itu siapa. Sehingga senjata kita benar-benar terarah kepada musuh sebenar-benarnya. Kalau misalnya kita mengatakan musuh itu adalah setan, fakta itu adua misalnya. Sepakat. Jadi rupa-rupanya kita ini kalau nggak sadar, dibentur-benturkan dengan sesuatu yang sebenarnya kita boleh berbeda. Kita paham ada Pak Dharma. Yang ketawa sampean. Ada namanya mukhtalafah, ada mujma' alaih. Itu dalam pemahaman kita. Kalau mukhtalafah boleh berbeda. Kunut tidak kunut, maulid tidak maulid. Tetapi yang mujma' alaih itu kita harus tegas. Makanya dikatakan la yungkarul mukhtalafah wa innama yungkarul mujma' alaih. Sesuatu yang masih khilaf ya, enggak usah ribut. Enggak usah ikut madhab usiliun. Usil baik. Jadi maulid tidak maulid usil, kunut tidak kunut usil, habis energi kita. Nah, kita ini sebagai kiai NU harus punya pemahaman yang jelas mana perbedaan, mana penyimpangan. Kalau sudah memahami, oh ini penyimpangan baru kita tegas. Tidak ada toleransi kalau masalah penyimpangan. Misalnya kemarin izin saya terbuka ini live ya. Live. Nanti minta uang ke saya. Ya. Dikasih uang kan. Izin Buya, saya semenjak zamannya Buya ada di PBNU menjadi ketua umum, seringkali datang surat dari Mabes Polri minta agar utus dari PBNU saksi ahli. Lah, jatuhlah ke ruang LDNU, jatuhlah ke saya. Daripada ribet, saya nggak izin ke panjenengan, langsung izin kepada Ki Agus, tolong buatkan surat mandat agar saya jadi saksi ahli. Sampai sekarang saya dipakai sebagai saksi ahli. Saya masuk kalau menyangkut masalah mujma' alaih. Kalau masalah yang sudah disepakati oleh ulama, saya tampil. Kemarin, waktu yang Indramayu itu siapa? Panji Gumilang. Banyak persoalan yang diajukan oleh Mabes Polri 1 sampai 9.
ditanyakanlah karena saya dianggap alim, mumpung dianggap alim gitu. Ayo nanya kata saya. 1 sampai 9. Saya teliti ternyata yang paling pokok menurut saya adalah satu hal berkaitan dengan Quran. Ketika Panji Gumilang mengatakan Quran itu bukan kalamullah, tapi kalamnya Nabi Muhammad. Oh, saya mengatakan ini bukan mukhtalaf, ini mujma', sesat ini. Tobat kamu gitu. Mengapa saya mengatakan demikian? Ini mujma'. Loh, kalau kiai nggak mengerti mukhtalaf, mujma', yang mana mukhtalaf, yang mana kita boleh berbeda, yang mana harus kita tegas. Akhirnya energi kita habis umat Islam untuk mengurusi sesuatu yang tidak penting. Mana tepuk tangan ini? Enggak, biar kelihatan kiai beneran gitu lah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Al-Mukarramun, hadratil ulama wal asatid, ya Gus Salim, Kiai Obroni, Kiai Tobari, Kiai Arifin Junaidi, Kiai Abdul Halim, Kiai Misbahul Munir, Kiai Jamal, para kiai yang lain, pengurus Ladisnu. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih semangat menghidupkan, mensyiarkan dakwah Islam ahli sunnah wal jamaah. Ada resmi jadi pengurus LDNU apa enggak, kita tetap dakwah, tetap dakwah. Bagaimana kalau kita lihat para kiai-kiai di desa, di kampung, jadi imam musola, jadi imam masjid, tanpa ada bayaran, tanpa ada SK, 5 waktu loh. Kalau ngimami cuma sekali seneng, malah sambil pidato malah enak. Alias paling berat ngimami sholat sehari semalam 5 waktu, tanpa ada bayaran, tanpa ada SK, istiqomah. Itu yang hakikatnya dakwah yang paling penting. Setelah sholat maghrib ngajari anak-anak kecil yang baunya nggak karu-karuan, ngajari Al-Fatihah, ngajari Abda Ubis atau Syufat 20, itu yang sebenarnya dakwah. Kita ini apa? Pura-pura dakwah, pura-pura dakwah kita ini. Yang sebenarnya dakwah itu. Kemudian setelah muridnya banyak, bikin kamar di sebelah musholanya, jadi santri 10 orang, 15, 20. Lama-lama bikin madrasah, lama-lama satunya 100, 200. Ini dulu pertama kalinya semua kiai yang dulu semua tanpa proposal. Bahkan dari tanahnya sendiri. Pertama kali bangun, terusnya baru bantuan sana sini. Pertama kali ayah saya sendiri juga tanah saya sendiri. Tanah saya sendiri seadanya. Santri pertama kali barangkali 25 waktu itu. Lama-lama sampai sekarang 5.000. Baru kalau sekarang berkembang. Itulah yang namanya dakwah sebenarnya. Manfaat betul di dunia wal akhirat. Bukan hanya pidato di TV, bukan. Iya, ya. Bukan hanya selama di TV itu kan karena ingin terkenal. Gitu. Ya minimal kita ada ikhlasnya lah. Jangan semata-mata kita kumpul-kumpul semata-mata hanya rutinitas, atau seakan-akan apa, hura-hura yang mengisi kosongan, bukan hanya mengisi kosongan, benar-benar diajri alai kalimatullah. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada nilainya pembicaraanmu, diskusimu, seminarmu. Kalau dia apa namanya? Hearingmu. Tidak ada faedahnya. La khaira sama sekali pun. Linafil jinsi kan la haula la ilaha sama kan. Linafil jinsi.
sama sekali tidak ada nilai baiknya. Kamu kumpul-kumpul, kamu bicara, kamu pidato, kamu diskusi, kamu seminar, kamu apalah. Kecuali kalau yang dibicarakan 3 hal. Amaru bisadaqatin, memikirkan fakir miskin. Bagaimana saudara-saudara kita yang masih di bawah kemiskinan. Jangan lihat di antara kita sendiri, sudah mapan semua kita ini. Coba lihat di kampung-kampung, masih sangat miskin. Kiai malah, imam musola malah, yang sarungnya cap gajah duduk, belum ganti-ganti, bajunya koko, belum cuci 2 bulan, kopiannya hitam campur coklat, minyaknya misik, tandanya lili. Tapi dia minyak wanginya misik. Mari kita pikirkan itu. Minimal kita kita bantu atau kita carikan jalan keluar seperti apa. Sedangkan di Jakarta sini, ya Allah, Raya Gopanges itu punya uang 1.200 triliun. Sinar Mas punya uang 900 triliun. Ada Budi Hartono BCA itu, Jarum 900 triliun. Eka Cipta Sinar Mas 700 triliun. Antoni Salim 450 triliun. Khairul Tanjung, ya apalagi semua orang kita semuanya. Apakah terus seperti itu? Apakah terus seperti dosa itu? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim bal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Melarat itu dosa, kita melarat ya, melarat. Dosa men. Ini perintah Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jangan sampai kamu mati meninggalkan dzurriyyah yang dhi'af, yang kurus kering, yang kelaparan, yang lemah. Dalam arti ekonominya, kehidupannya, minder, lemah. Itu dosa itu. Mari kita pikirkan semuanya ini. Agar kita kumpul-kumpul kita ini ada faedahnya. Kalau tidak, la khairah. Kalau tidak, luar biasa. Tambang nikel, batu bara, boksit, apalagi mangan, granit, biji besi, emas, berlian, uranium. Di Freeport itu di bawahnya uranium sekarang. Harganya luar biasa. Siapa yang menikmati? Yang menikmati siapa? Sama sekali bukan ada orang kita. Yang namanya PIK, waktu itu apa? Pantai Jakapuk. Itu dari perbatasan Bekasi sampai perbatasan Teluk Naga Tangerang. Punya siapa itu? Punya orang NU. Dosa, kita itu dosa loh. Kita itu dosa. Ya Allah. Ya artinya kumpul-kumpul kita ini NU kan, Muhammadiyah kan, atau partai politik atau DPR, percuma itu. Kata Allah, gak ada faedahnya itu. Kalau tidak memiliki amaru bisadaqatin, menghilangkan kemiskinan. Alam yang kaya raya tidak pantas kalau kita di sini kelaparan. Kalau Bangladesh pantas. Tiap tahun ada musibah. Tiap tahun alamnya ini apa? Pasti ada musibah. Ada angin, ada banjir, ada topan, pasti ada badai. Bangladesh alamnya sudah penduduknya padat, alamnya gersang atau tidak subur. Pantas. Kalau Afrika, sekarang Ethiopia dulu pasti kelaparan tiap tahun. Pasti kelaparan. Sekarang sudah tidak. Kenapa? Sudah kerjasama dengan Israel. Sudah hijau, sudah subur makmur sudah tanahnya. Israel yang bikin subur makmur. Nah, kita ini ya Allah hidup di alam yang kaya raya. Tapi kita kelaparan, miskin.